Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang iman dan pengaruhnya di dalam kehidupan manusia. Saya Lima Agustin Berlian Komalasari. Saya akan menerangkan tentang hakikat iman. Iman artinya percaya. Secara istilah, iman berarti membenarkan di dalam hati, menuturkan tidak secara lisan, dan mengamalkannya dalam perbuatan. Jadi, pengertian iman itu sendiri di dalam Islam itu berarti percaya pada 6 rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, 3 percaya pada kitab, 4 percaya kepada Rasul, 5 percaya pada hari kiamat, dan yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Nah, seseorang dapat dikatakan menjadi seseorang yang beriman dapat melakukan 3 hal yang sebelumnya telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama membenarkan dan meyakinkan di dalam hati, yang kedua menuturkan secara lisan, dan yang ketiga membuktikan dengan berupa perbuatan. Dan perbuatan itu sendiri dapat dibedakan, harus dibedakan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis yang telah disampaikan melalui Rasulullah SAW, dan juga di dalam sebuah unsur, yaitu keimanan. Dan saya di sini akan membacakan salah satu surat yang berisi tentang iman, hakikat iman. Surat yang saya akan bacakan ini yaitu surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alihim ayatuhu sa'adathum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Selanjutnya, saya Novita Nida Zahra akan menjelaskan tentang hubungan iman, ilmu, dengan amal. Untuk yang pertama adalah hubungan iman dan amal. Telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atus zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi, amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis mereka akan menampakkan keimanannya dengan cara berbuat amal soleh.
hubungan iman dengan amal ini saya ibaratkan dengan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Misalnya salah satu dari sisi mata uang itu hilang, maka secara otomatis uang itu tidak akan bernilai atau tidak akan berharga. Demikian pula dengan iman dan amal. Misal salah satu dari iman dan amal itu hilang atau tidak ada dalam diri kita, maka itu akan sia-sia. Untuk selanjutnya adalah hubungan ilmu dengan iman. Hubungan ilmu dengan iman telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi, dalam surat ini, kita diperintahkan untuk membaca. Membaca dalam artian untuk mencari ilmu. Ilmu yang tidak pernah kita ketahui, baik itu ilmu agama, atau ilmu yang lainnya. Jadi untuk itu, agar kita dapat menjalankan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya dengan baik, maka kita harus mencari ilmunya terlebih dahulu, agar apa yang kita lakukan itu tidak menyimpang atau sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Ilmu dengan iman merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dengan ilmu, iman kita akan jadi semakin mantap, dan dengan iman, orang yang berilmu itu akan semakin bisa mengontrol dirinya sendiri dari bersikap buruk, seperti bersikap egois, sombong, atau yang lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu hubungan ilmu dan amal. Hubungan ilmu dan amal ini dapat difokuskan dalam dua hal. Yang pertama itu adalah ilmu adalah pembimbing kita untuk melakukan amal perbuatan. Dan yang kedua adalah amal yang baik akan berkembang jika didasari ilmu yang baik juga. Jadi dalam semua kegiatan manusia itu harus disertai ilmu di dalamnya. Misalnya kita mau buat ini, jadi kita itu harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu agar tidak salah, agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib juga baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ilmu dan amal baik itu tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Ilmu dan amal baik bagaikan satu kesatuan yang terpadu yang dilakukan oleh manusia. Misalnya setelah berilmu, kita tahu ilmunya, maka kita harus mengamalkannya. Terus selanjutnya adalah hubungan iman, ilmu, dan amal. Banyak amal setiap orang menjadi sangat berkaitan dengan keimanan dan ilmu pengetahuannya, karena sudah dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi, ilmu pengetahuan tentang Allah maupun ilmu pengetahuan lainnya adalah penyambung antara keimanan amalan-amalan manusia di muka bumi ini. Sebagaimana kaidah pengaliran iman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, iman merupakan keyakinan dari hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kita itu tidak boleh memisahkan antara iman, ilmu, dan amal. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi bahwa betapa wajib dan pentingnya hubungan antara iman, ilmu, dan amal perbuatan. Sehingga mencari ilmu dalam kondisi apapun bagi seorang mukmin itu adalah hal yang sangat wajib dan tidak bisa diabaikan. Serta dalam hal pengamalannya yang dilandasi dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ilmu apapun yang kita cari itu harus bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ini saya akan menjelaskan karakteristik orang beriman. Yang pertama dalam surat At-Taubah ayat 24 yang berbunyi Kul inka na'aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalu taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabun ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabsu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin, yang artinya orang yang beriman selalu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai daripada anak, istri, harta, benda, dan segalanya. Yang kedua dalam surat An-Nur ayat 51 yang berbunyi innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, yang artinya orang yang beriman selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga dalam surat Al-Maidah ayat 54 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu may yartadu minkum an dinihi fasawfa ya'ti yallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillati 'alal mu'minina izzatu 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im dalika fadlullahu yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya cinta kepada Allah, bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim, dan tegas kepada kaum kafir. Yang terakhir dalam surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi innamal mu'minuna ladina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, yang artinya memiliki iman yang mantap tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan sedikitpun, dan keimanannya dibuktikan dengan berjihad di jalan Allah dan dengan harta dan jiwanya. Orang beriman yaitu orang beriman harus kuat dalam imannya. Ia tidak boleh goyah ketika seseorang mempengaruhi keimanannya, dan dia dapat mengendalikan dirinya dalam emosinya, dan dia harus sabar terhadap cobaan dan fitnah, dan ia juga mudah bergaul kepada sesama manusia. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang merusak dan meniadakan iman. Yang pertama yaitu syirik, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72, yang artinya sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah dan Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatlah ia neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang dolim itu seorang penolong pun. Dapat disimpulkan bahwa syirik adalah keyakinan yang dilakukan untuk Allah, tetapi dilakukan untuk selain Allah. Macam-macam syirik ada dua, yaitu syirik besar atau disebut dengan syirik akbar. Yang kedua yaitu syirik kecil atau syirik asghar. Yang pertama syirik besar, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya, seperti keyakinan adanya kekuatan selain Allah, misalnya menyembah berhala. Kedua yaitu syirik kecil, disebut juga dengan syirik amali karena perbuatan-perbuatan yang mempunyai tendensi selain Allah. Selanjutnya adalah sihir. Sihir
terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Sihir adalah dosa besar, dan hukumannya pun sangat berat, yakni dipenggal dengan pedang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan, hadus sahiri durbatun bisaifi, yang artinya yaitu, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1460, yaitu memakan harta riba. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Disimpulkan bahwa riba yaitu utang piutang, pinjam meminjam barang yang disertai tambahan bunga. Perbuatan seperti itu banyak dilakukan pada zaman Jahiliyah dan para ulama menyebutnya dengan riba nasi'ah. Selanjutnya yaitu membunuh jiwa manusia, terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Maksud dari membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh yang diharamkan tanpa hak dan dengan disengaja. Berbuat seperti itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya, yaitu memakan harta anak yatim. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 10 yaitu, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wasayaslawna sa'iro, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni api neraka. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dengan kata lain, anak yang ditinggal mati oleh orang yang menanggung nafkahnya, yaitu melarikan diri dari perang atau jihad. Terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 10 yang artinya, barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatlah ia neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Atau jihad adalah berjuang dengan mengeluarkan seluruh daya untuk memerangi kaum kafir dan berontak. Allah mewajibkan kepada umatnya untuk memelihara, menjaga dan membela agamanya. Orang yang lahir dari perang atau jihad telah menipu dirinya sendiri dan berkhianat kepada Allah. Yaitu menuduh wanita yang baik-baik berzina. Terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik atau berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Qadhaf artinya menuduh, sedangkan menurut istilah adalah menuduh seseorang berzina, sehingga ia akan dijatuhi hukuman. Perempuan yang baik dalam Islam adalah yang senantiasa taat kepada Allah dan menghindari dari zina. Murtad terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah,
Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya. Lebih besar dosanya dalam pandangan Allah, sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antaranya kamu dan dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dapat disimpulkan, yakni murtad adalah meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang telah dipercayainya. Antara hal-hal yang dapat merusak iman seseorang kepada kemurtadan yakni pertama yaitu murtad dalam iktikad, meragukan sifat Allah serta menisbatkan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Kedua yaitu murtad dalam perbuatan, terjadi karena perbuatan kepada menyembah berhala, matahari, dan lainnya.